Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kemampuan pedagogi guru, yaitu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Kita langsung ke definisi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap orang memiliki potensi, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain. Potensi yang dimaksud di sini adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Potensi itu meliputi potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat, potensi moral, dan religius. Nah, itu merupakan definisinya. Mengapa? Karena dengan mengingat pentingnya mengembangkan potensi siswa, maka guru perlu mencari strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat memfasilitasi dan mengembangkan seluruh potensi dengan maksimal. Karena potensi yang dimiliki siswa tidak hanya sebatas kemampuan, tetapi ada potensi lain, salah satunya adalah kreativitas yang perlu dikembangkan melalui proses belajar yang dialami siswa. Bagaimana? Untuk mengatasinya dalam proses pembelajaran, guru seharusnya memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya, bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran. Dalam menerapkan pembelajaran aktif yang dapat mengoptimalkan potensi siswa, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya ada kesiapan, minat, dan konsentrasi, serta keteraturan waktu. Yang pertama yaitu kesiapan atau readiness. Adanya kesiapan untuk belajar, baik secara fisik, mental, maupun skill. Yang kedua, minat dan konsentrasi. Adanya minat, yaitu perhatian khusus, dan konsentrasi, yaitu pemusatan perhatian pada materi pelajaran dan proses pembelajaran yang dialami siswa. Dan yang ketiga, yaitu keteraturan akan waktu dengan disiplin. Dengan adanya disiplin waktu, maka ini akan membina sikap mental yang baik pada diri siswa untuk memaknai proses belajarnya. Dan yang terakhir itu adanya teori pendukung. Teori pendukung yaitu ada teori Piaget dan teori Vygotsky. Menurut Piaget, lingkungan kelas misalnya dapat menjadi ajang kegiatan dan kreativitas yang menyebabkan pembelajaran terjadi. Berdasarkan pendapat ini, pembelajaran dapat terjadi jika lingkungan kelas maupun sekitarnya dimanfaatkan sedemikian rupa agar menawarkan berbagai kesempatan bagi keterlibatan dan kreativitas siswa. Dan menurut teori Vygotsky, kemampuan belajar lewat instruksi dan perantara adalah ciri intelijensi manusia. Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal dibandingkan dengan jika anak hanya belajar sendiri sehingga dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Konsep inilah yang disebut Vygotsky sebagai Zone of Proximal Development, atau disebut juga dengan ZVD. ZVD memberi makna baru terhadap kecerdasan. Nah, itu cukup sekian penjelasan dari pedagogi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.